dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Ani. Saya adalah host yang akan memandu podcast pada hari ini. Podcast hari ini kita akan bahas tentang hal yang sangat menarik, yang tidak hanya teman-teman semua bisa mendengarkan, tetapi juga dapat menjadi hal yang teman-teman harus melakukan serta peduli dengan sesama. Dengan tema hari ini, kekerasan seksual terhadap remaja oleh seorang guru seni dengan menggunakan cairan popres untuk melakukan kejahatan itu. Sudah ada bersama-sama dengan saya dua narasumber hebat ini. Ada Ibu Pendeta Jenny dari Gemit Kota Kupang, Gereja Gemit Kota Kupang. Halo Ibu, salam kenal. Halo, salam kenal. Ada juga Ibu Dian atau Kak Dian yang dari psikolog Rumah Sakit Bayangkara. Halo Ibu, salam kenal. Salam kenal. Oke, terima kasih. Langsung saja kita akan memulai dengan pembicaraan kita yang sangat wow ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang kekerasan seksual itu sendiri. Yang pertama saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak Dian. Kak Dian, apa yang kalian ketahui tentang kekerasan seksual? Oke, mungkin kalau bicara soal kekerasan seksual ini isu yang cukup hangat ya dibicarakan oleh kita semua ya akhir-akhir ini. Iya, benar sekali. Ya, kekerasan seksual kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dia mendefinisikan kekerasan seksual ini sebagai sebuah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, dan perlakuan ini menyerang tubuh atau fungsi reproduksi dari seseorang. Dan kekerasan seksual atau tindakan yang dilakukan ini bisa berupa pelecehan, kemudian pemaksaan, hingga pemerkosaan. Nah, kalau kita lihat dari Komnas Perempuan, dia mendefinisikan kekerasan seksual ini sebagai suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Jadi sebenarnya kekerasan seksual ini cakupannya cukup luas, baik itu verbal maupun non-verbal. Jadi kekerasan seksual itu baik tindakan fisik yang kita lakukan terhadap sesama kita, orang lain, baik itu yang sejenis maupun lawan jenis, maupun melalui kata-kata kita kepada orang lain. Oh iya, terima kasih untuk definisi kekerasan seksual dari Kak Dian. Kak Dian ini dari psikolog ya, Kak Dian sudah menjelaskan pengertian kekerasan seksual dari pengertian secara umum, dari undang-undang, bahkan dari Komnas Perempuan itu sendiri. Terima kasih Kak Dian. Selanjutnya, mungkin saya juga bisa menanyakan pengertian kekerasan seksual itu dari pandangan Ibu Pendeta selaku tokoh agama, mungkin dari pandangannya atau teori agama, siapa Ibu tahu tentang bahas tentang kekerasan seksual atau mungkin kekerasan seksual secara umum dari definisi agama? Mungkin ada? Saya minta penjelasan dari Ibu. Oke, kalau dari saya kekerasan seksual ini adalah pelanggaran berat terhadap kehormatan dan martabat manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Nah, itu bukan hanya sekedar soal tindakan fisik, tetapi juga pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan relasi kasih yang rusak. Oh ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta ya. Jadi dari jawaban dari Ibu Pendeta ini, kekerasan seksual itu pelanggaran berat terhadap kehormatan dan martabat manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Jadi di sini kan kita semua ini sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu imago Dei itu sendiri. Tolong kita ini sama seperti gambaran dan rupa Allah. Jadi diharapkan untuk kita mampu menjaga diri kita dengan baik. Jadi kita semua dapat menjaga kehormatan diri kita, martabat diri kita sebagai citra Kristus itu. Dan juga tadi ada pesan dari Ibu Pendeta Jenny bahwa kita ini bukan hanya soal menjaga tindakan fisik kita, tetapi kita juga mampu menjaga diri kita agar kita tidak ada dalam penyalahgunaan kekuasaan relasi kasih yang rusak, di mana kita ini diciptakan adalah orang-orang yang hidup dengan orang lain di luar kita, di sekitar kita. Kita adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga kita harus menjaga relasi kasih itu yang baik dengan sesama-sama kita. Oke, terima kasih buat jawaban dari Ibu Pendeta Jenny dan Kak Dian. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang berikut yang tentunya lebih hangat dan lebih menarik lagi tentang kasus kekerasan yang terjadi. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Kak Dian dan juga Ibu Pendeta Jenny. Mungkin dari jawaban yang telah diberikan oleh Kak Dian dan Ibu Pendeta Jenny, ini timbul pertanyaan lagi nih dari saya untuk Ibu Pendeta Jenny atau bahkan Kak Dian. Pertanyaan yang berikut, kenapa sampai sekarang itu kekerasan seksual masih terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, atau bahkan dimanapun kita berada masih terjadi kekerasan seksual sampai saat ini? Mungkin saya butuh jawaban dari Ibu Pendeta Jenny.
Oke, baik. Ini biasanya terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang atau menyimpang. Nah, di mana pelaku bisa memanfaatkan posisi mereka sebagai pemimpin atau guru. Nah, sehingga korban merasa takut atau tidak berdaya. Oke, terima kasih buat jawaban dari Ibu Pendeta Jenny. Jadi dari jawaban dari Ibu Pendeta Jenny ini menjelaskan kepada kita bahwa kenapa sampai sekarang masih terjadi, ya karena adanya relasi kekuasaan yang timpang, di mana anak-anak kadang dia takut dengan guru karena guru itu punya relasi kuasa yang tinggi. Anak-anak mungkin takut dengan nilai mereka ketika mereka tidak menjawab atau mengiyakan apapun yang diminta oleh guru, mungkin nilai mereka akan menjadi nilai yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, atau bahkan mereka juga takut dengan pendeta-pendeta sehingga mereka mungkin bisa ikut apa yang mereka minta atau mereka katakan kepada anak-anak itu. Jadi mungkin dari jawaban Ibu Pendeta Jenny ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun itu, ya, karena apapun itu bisa ada sebab dan alasan itu sehingga bisa terjadi kekerasan seksual itu. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat menarik dari Ibu Pendeta Jenny dan bahkan dari Kak Dian sebagai psikolog. Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian, mungkin dari jawaban-jawaban yang telah diberikan itu kita sudah membahas bersama-sama tentang definisi kekerasan seksual, pengertian kekerasan seksual secara umum dari undang-undang, atau bahkan sampai kepada definisi dari Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual itu. Terus dari gereja juga sudah menyampaikan kekerasan seksual dari pandangan kekristenan. Mungkin juga ada pertanyaan dari saya kembali nih Ibu dan Kak Dian. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini? Mungkin Ibu bisa cerita kronologis apa yang terjadi atau bahkan fenomena apa yang terjadi dari kasus kekerasan seksual terhadap remaja oleh seorang guru seni ini yang menggunakan cairan popres untuk melakukan kejahatan ini. Oke, mungkin saya yang menjawab ya. Oh, oke. Silakan Kak Dian. Jadi kasus ini akhir-akhir ini terungkap dan naik dalam berita juga. Booming, ya. Jadi semua orang wow, ternyata ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Benar sekali Kak Dian. Jadi kasus kekerasan seksual ini ternyata korbannya adalah seorang murid laki-laki. Dan murid laki-laki ini, dia ini adalah korban yang dimanipulasi atau dilakukan kekerasan seksual oleh seorang gurunya, dan gurunya ini juga adalah seorang laki-laki. Kak Dian, berarti ini kekerasan seksual sesama jenis? Iya, betul sekali. Jadi ternyata kekerasan seksual itu bukan hanya soal perempuan dan laki-laki. Karena kan kita semua di sini ketahui bahwa kekerasan seksual itu biasanya tidak sesama jenis tapi perlawanan jenis ya. Jadi ternyata laki-laki juga rentan terhadap kekerasan seksual. Nah, jadi guru ini melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya. Nah, dia melakukan kekerasan seksual itu dengan memberikan cairan poppers. Nah, apa itu cairan poppers? Oke, saya jelaskan dulu. Cairan poppers itu adalah sejenis zat kimia yang bisa membuat atau bisa membuat efek euforia atau kesenangan yang berlebih dan menurunkan kontrol diri. Jadi ketika cairan itu diberikan kepada siswanya itu akan kehilangan kendali atas dirinya dan meningkatkan nafsu hasrat seksualnya. Nah, sehingga ketika si guru seni ini memberikan cairan ini kepada siswanya, ini menjadi bukan hanya sekedar pelecehan seksual yang simpel-simpel saja, tetapi ini juga berupa pemaksaan yang disamarkan sebagai latihan seni dan ekspresi diri gitu. Terima kasih ya Kak Dian untuk penjelasannya. Mungkin saya juga tidak tahu nih sebenarnya tentang kekerasan seksual itu juga bisa terjadi sesama jenis. Tapi mungkin dari penjelasan Kak Dian ini tentang cairan poppers itu sendiri, saya juga dapat mengetahui tentang kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi berlawanan jenis, tapi bisa juga sesama jenis, dan kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam bentuk apapun itu, bisa dengan apapun itu. Jadi selanjutnya saya juga akan bertanya nih kepada Ibu Pendeta. Mungkin Ibu Pendeta bisa menjelaskan ternyata kekerasan seksual ini bukan hanya fisik yang terluka tetapi juga martabat korban ya Ibu Pendeta. Iya, betul sekali. Betul sekali. Di mana ini bukan cuma pelanggaran hukum tetapi juga dosa moral. Nah, gereja harus melakukan tindakan, bukan berdiam diri.
ketika relasi kekuasaan digunakan untuk merusak sesama, kita sedang menghina citra Allah sendiri. Oh iya, terima kasih ya untuk jawaban dari Ibu Pendeta Jenny. Jadi mungkin dari penjelasan Ibu Pendeta Jenny ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita itu melakukan kekerasan seksual terhadap sesama, berarti kita merusak sesama itu sebagai gambaran Allah, karena kita adalah imago Dei seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pendeta Jenny di awal. Berarti kita ini adalah gambaran yang segambaran serupa dengan Allah. Jadi ketika kita merusak orang lain, berarti sama saja kita merusak Allah sendiri. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Dian. Kak Dian, mungkin kalau Kak Dian ini adalah psikolog ya, mungkin Kak Dian tahu bagaimana dampak psikologis terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada korban ataupun pelaku dalam kasus yang sedang terjadi ini. Oke, jadi dampak kekerasan seksual terhadap anak terutama ya, karena tadi kita kasusnya anak remaja. Jadi sebenarnya dampak terhadap anak ini bisa mengakibatkan luka yang mendalam hingga ia dewasa. Jadi luka kekerasan seksual yang dialami sejak dia masih kecil itu bisa terbawa hingga dia dewasa. Kemudian seorang anak yang mengalami kekerasan seksual itu biasanya cenderung tidak menyadari bahwa mereka itu menjadi korban dari kekerasan seksual, sehingga mereka itu lebih memilih untuk menjadi diam, kemudian karena mereka merasa malu, takut, atau merasa bersalah, sehingga mereka bahkan tidak percaya akan dukungan dari orang-orang yang terdekat. Nah, tapi juga jika kita melihat dampak kekerasan seksual terhadap korban, ya sebenarnya cukup mencakup banyak hal. Kita bisa melihat cukup luas, dari psikologis, kemudian secara fisiknya juga terdampak, kemudian secara sosial juga mengalami dampak, merasakan kekerasan seksual. Kemudian dalam jangka waktu baik itu pendek dan panjang juga korban akan mengalami dampak-dampak yang cukup serius. Nah, kalau misalnya kita lihat secara psikologis, anak korban kekerasan seksual itu sering menunjukkan perubahan perilaku. Itu seperti mereka itu kehilangan nafsu makan, kemudian mereka akan merasakan ketakutan yang berlebihan juga karena pengalaman trauma terhadap kekerasan seksual itu. Kemudian mereka juga akan menarik diri dari lingkungan sosialnya, karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka merasa malu sehingga mereka cenderung menarik diri. Tertutup begitu ya Pak? Iya, betul. Kemudian mereka juga akan mengalami mimpi buruk, kemudian gangguan tidur karena kecemasan itu tadi. Kemudian dari WHO juga mencatat, atau World Health Organization mencatat bahwa dampak selanjutnya meliputi depresi, stres pasca trauma, fobia sosial, kemudian disfungsi seksual, citra diri negatif, hingga kecenderungan menyakiti diri atau melarikan diri melewati alkohol dan narkoba. Jadi ketika secara psikologi itu, ketika korban mengalami kekerasan seksual, dia juga punya kemungkinan ke depan dia mengalami disfungsi seksual atau dia melakukan hubungan seksual yang dia bisa menjadi pelaku begitu ya Pak? Tidak sesuai, misalnya sesama jenis gitu. Kemudian dampak secara fisik, korban akan mengalami gangguan tidur, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, kemudian bisa terjadi juga nyeri di area genital atau kelaminnya. Kemudian kasus berat dapat berujung pada kehamilan. Kemudian ini terutama pada kekerasan seksual yang terjadi lawan jenis secara seksual ya. Kemudian juga itu bisa punya kemungkinan untuk terjadi infeksi HIV. HIV atau AIDS ya. Iya, betul. Penyakit penularan seksual. Iya. Anak juga berisiko untuk mengalami keterlambatan perkembangan kognitif. Jadi ketika dia mengalami kekerasan seksual, perkembangan kognitifnya itu akan menjadi lambat. Dan kerusakan organ vitalnya. Nah, kemudian ada dampak sosialnya lagi, Kak. Oh, jadi dampak terhadap sesama juga ada ya? Iya, betul. Mungkin Kak Dian bisa menjelaskan juga. Dampak sosialnya itu meliputi
stigma negatif dan victim blaming dari masyarakat. Oh iya, mungkin Kak Dian ya, victim blaming itu sudah menjadi budaya kita saat ini ya, bahwa kita tuh sering sekali untuk menyalahkan korban dengan Iya. alasan bahwa oh itu ya karena korban mau. Iya betul, karena masyarakat itu masih merasa tabu terhadap kasus kekerasan seksual ini, sehingga mereka cenderung untuk menyalahkan korban dan mengintimidasi korban. Nah, stigma ini membuat korban itu akan merasa terasing, Iya benar sekali. ya, dan kehilangan dukungan sosial, sehingga karena lingkungan sosialnya itu menyalahkannya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak didukung dan dia malah akhirnya menutup diri. Iya. Ya, sehingga akibatnya korban ini menjadi tertutup dan tidak merasa aman untuk berbagi pengalamannya. Iya Kak. Dan jika kita lihat dalam jangka waktu, korban kekerasan seksual ini bisa dampaknya itu dalam jangka waktu pendek dan juga dalam jangka waktu panjang. Nah, dalam jangka waktu pendek ini, pelecehan seksual pada anak ini meliputi mimpi buruk tadi yang sudah dijelaskan di atas. Saya coba kategorikan dalam jangka waktu pendek dan panjang. Mereka bisa dalam jangka waktu pendek itu tadi mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan, penurunan konsentrasi yang mengganggu fungsi kognitif. Sedangkan dampak jangka waktu panjangnya itu bisa fobia terhadap hubungan seksual karena trauma ya, mereka trauma sehingga mereka takut ketika melakukan hubungan seksual. Dan tentunya hubungan seksual ini kalau misalnya yang sudah dewasa ya, Iya sudah menikah berarti sudah ya, cukup Iya. usia, tapi mereka malah takut untuk melakukan hubungan seksual atau terbiasa dengan kekerasan dalam hubungan interpersonal. Dan korban ini juga kemudian pada masa yang akan datang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu. Itu mungkin Jawaban dari Kak Dian Ya. ya, oh ya terkait dengan kekerasan seksual itu dampaknya iya. Jadi mungkin tadi Kak Dian sudah menjelaskan dampak sangat banyak sekali yang menurut saya, dari psikolog, dari dampak terhadap sesama, lingkungan, masyarakat, bahkan banyak dampak yang dampak fisik, sosial yang telah dijelaskan Kak Dian. Mungkin saya juga perlu tahu dampak-dampak apa yang terjadi. Mungkin bukan hanya soal dampak, tapi mungkin dari pandangan teologi ada yang menjelaskan soal kekerasan seksual ini. Mungkin Ibu Pendeta Jenny bisa menjelaskan. Oke, saya pernah membaca satu kutipan yang dimana kutipan itu dibuat oleh Agustinus. Nah, Agustinus ini sebagai salah satu tokoh teologis. Nah, dimana Agustinus menekankan bahwa dosa seksual bukan sekedar tindakan fisik, tetapi juga kehendak hati dan relasi kasih yang rusak. Nah, kekerasan seksual ini melalui kehendak dan hubungan antara manusia serta dengan Allah. Nah, menurut Agustinus, seks tanpa kasih dan keadilan adalah bentuk degradasi jiwa. Oke, terima kasih buat Ibu Pendeta Jenny yang telah menjelaskan. Mungkin tadi Ibu Pendeta Jenny telah menyebutkan salah satu tokoh teologi. Tokoh teologi ini sepertinya dia ini ada dalam tokoh etika ya Kak. Tokoh etika dalam kaitannya dengan teologi yang membahas tentang kasih dan keadilan itu sendiri, bahwa ketika kita hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan dan juga dengan sesama itu dapat terjadi dengan baik ketika kita tuh menggunakan kasih dan keadilan secara baik. Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual sudah Kak Jenny jelaskan tadi, Ibu Pendeta Jenny jelaskan ya. Terima kasih ya untuk Ibu Pendeta Jenny dan Kak Dian yang telah menjelaskan bagaimana itu dampak kekerasan seksual dari pandangan teologi. Mungkin kita akan melanjutkan dalam games interaktif. Games ini sangat menarik sekali menurut saya, karena ini akan saya tahu tentang pendapat dari Ibu Pendeta Jenny dan juga pendapat dari Kak Dian sebagai psikolog dari Rumah Sakit Bayangkara. Siapa? Oke, baik, untuk jawaban-jawaban dari Ibu Pendeta, mungkin sekarang kita akan masuk dalam games interaktif. Dan games ini saya akan memberikan 2 lembaran kertas, yaitu kertas checklist dan juga tanda X atau silang. Yang tanda checklist ini berarti Ibu Pendeta dan juga Jenny kalau setuju dengan pertanyaan saya bisa
mengangkat tanda checklist ini sebagai tanda bahwa Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian setuju atau menjawab benar apa yang saya tanyakan kepada Ibu Pendeta dan juga Kak Dian. Dan juga kalau tanda X ini berarti tidak setuju atau salah terhadap pertanyaan yang saya berikan untuk Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian. Oke, siap. Mungkin saya akan membagikan kepada Ibu Pendeta Jenny dan Kak Dian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin pertanyaan saya ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Kak Dian dan juga Ibu Pendeta Jenny, langsung saja yang mengangkat secara bersama-sama. Oke, siap. Kekerasan seksual itu hanya terjadi di ruang publik, tidak di gereja? Oh iya, berarti jawaban dari Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian ini Tidak setuju. tidak setuju. Oke, mungkin salah satu di antara Ibu Pendeta dan juga Kak Dian bisa menjawab. Saya Oke, menjawab. mungkin Kak Dian terlalu bersemangat sekali Iya. ya untuk menjawab. Oke, silahkan Kak Dian. Jadi menurut saya ini tidak setuju ya, karena sebenarnya kekerasan seksual itu punya kemungkinan terjadi di mana saja, baik itu tempat terbuka dan tertutup. Jadi dia tidak terbatas pada tempat yang Iya. terbuka atau tertutup. Dan sehingga gereja ini, ya walaupun kita semua Ketahui bersama. ketahui adalah tempat ibadah dan Iya. sebagainya, tapi sebagai manusia tidak menutup kemungkinan itu sebagai tempat iya. untuk terjadinya kekerasan seksual. Mohon maaf ya Ibu Pendeta sebelumnya ya. Oke, betul sekali yang dijawab oleh Kak Dian. Nah, gereja ini adalah komunitas manusia dan sayangnya itu juga tempat di mana kekerasan bisa terjadi. Oke, terima kasih buat jawaban-jawaban dari Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apapun itu. Oke. Betul sekali. Dari Kamu jawaban, sangat- iya, dari jawaban Kak Dian dan juga Ibu Pendeta Jenny muncul lagi pertanyaan yang kedua Wow. nih. Pertanyaan yang kedua, korban kekerasan seksual anak biasanya langsung melapor. Menurut Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian? tidak setuju. Oh oke, mungkin salah satu di antara Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian bisa menjelaskan? Oke, tadi hostnya bertanya korban kekerasan seksual anak biasanya langsung berani melapor. Menurut saya tidak setuju karena biasanya terutama anak-anak ya, Iya. mereka itu kan biasanya masih tabu. Wah, ini tindakan apa nih yang mereka Oh alami? iya, kayak mereka baru tahu, baru Iya. mengalami. Iya. Terus mereka juga terkadang merasa takut dan malu. Mereka, wah aduh saya mengalami ini, saya mengalami kekerasan seksual. Jadi mereka malu terhadap sesama mereka. Dan juga mereka tidak percaya, bisa saja mereka tidak percaya akan keadilan sehingga mereka enggan melapor. Dan juga bisa saja juga kekerasan seksual yang dialami oleh korban ini mereka enggan untuk melapor karena mereka dengan dalih bahwa mereka itu menjaga nama baik keluarga. Itu Iya, juga sering ditemui betul. oleh kami Iya. psikolog ya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Iya, terima kasih ya Ibu Psikolog Kak Iya. Dian. Oke, selanjutnya mungkin ada jawaban dari Ibu Pendeta Jenny nih. Oke, melanjut dari jawaban Kak Dian. Iya. Nah, karena itu kita perlu sistem pendampingan yang sangat kuat agar korban merasa aman dan dilindungi oleh kita. Iya, jadi ini bukan hanya tugas psikolog saja, bukan hanya tugas gereja saja, tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana cara kita untuk membantu korban-korban dalam mengatasi kekerasan yang ada, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal. Iya, dari jawaban itu ada lagi pertanyaan nih dari saya. Mungkin maaf ya, saya punya pertanyaan yang banyak sekali. Hostnya kritis sekali. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari saya. Berarti gereja itu punya tanggung jawab moral untuk melindungi korban? Ya. Iya, oh ya, berarti Kalau begini kayaknya Ibu Pendeta saja. iya, ya. iya benar sekali. Jadi ini jawaban dari kedua nih kompak sekali ya dari tadi. Iya, soalnya mungkin kita enggak. iya, mungkin Kak oh maaf, mungkin bukan Kak Dian, tapi ini Ibu Pendeta bisa menjelaskan lebih dulu. Oke. Oke, di sini setuju karena gereja harus menjadi rumah yang aman dan tempat perlindungan yang kuat untuk melindungi korban. Iya. Bukan menjadi tempat untuk persembunyian pelaku. Oke, terima kasih buat jawaban dari Ibu Pendeta dan juga Kak Dian, dan partisipasi dari Ibu Pendeta dan juga Kak Dian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan yang diberikan oleh saya. Dan terima kasih untuk
kerjasama yang bagus karena Ibu Pendeta dan juga Kak Dian menjawab secara kompak dan serentak dengan jawaban yang sama yang saya sangat apresiasi terhadap Ibu Pendeta dan juga Kak Dian. Oke, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya dan kita akan melanjutkan dalam materi yang singkat. Bukan materi deh, ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat wow dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang akan mendengarkan podcast ini. Oke, kita sudah ada di penghujung dari diskusi kita yang sangat menarik ini dengan tema kekerasan seksual terhadap remaja oleh seorang guru yang menggunakan cairan popres untuk melakukan kasus kekerasan itu. Dan mungkin ada closing statement yang akan Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian. Mungkin sebagai penjelasan closing statement dari Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian untuk sama-sama kita semua yang mendengarkan podcast hari ini dapat mendengar serta kita dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika kita menemui kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Mungkin bukan kasus kekerasan seksual dengan menggunakan cairan popres, tapi mungkin ada kasus kekerasan yang lain di luar kekerasan seksual sesama jenis ini. Kalau dari saya, mungkin dari saya sendiri, sobat muda semua yang mendengarkan, ini bukan cuma tentang satu kasus kekerasan seksual saja, tetapi bagaimana kita memilih menjadi bagian dari solusi itu. Solusi terhadap korban ataupun terhadap pelaku yang melakukannya, agar bagaimana cara mereka untuk tidak melakukan kasus kekerasan seksual ini lagi. Dan gereja juga bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah saja, tetapi mari menjadi tempat-tempat yang menjadi rumah aman terhadap kekerasan seksual ini, baik dalam bentuk kekerasan seksual verbal maupun non-verbal yang terjadi dari pelaku maupun korban. Dan juga mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang peduli terhadap korban, bukan kita hanya menjadi orang yang tetap mempertahankan budaya victim blaming yang menyalahkan korban, tapi mari kita peduli terhadap sesama untuk membantu korban-korban yang ada di sekitar kita. Mungkin ada closing statement dari Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian, saya persilakan. Oke, mungkin dari saya. Nah, setiap kali kamu melakukan ini kepada yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya kepadaku. Ini ayat yang dikutip dari Matius 25 ayat 40. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Pendeta ini memang benar-benar, ya kan Ibu Pendeta jadi menjelaskan dalam pandangan Alkitab dengan menggunakan ayat firman Tuhan dari Matius 25 ayat 40. Terima kasih buat Ibu Pendeta. Mungkin dari Kak Dian. Ini kalau saya singkat saja ya, tubuhmu adalah milikmu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang berhak merampasnya. Karena itu cintailah tubuhmu dan jagailah tubuhmu. Oke, terima kasih buat closing statement yang sangat menarik dari Ibu Pendeta dengan mengutip ayat firman Tuhan, dan juga Kak Dian yang menjelaskan satu kalimat yang mungkin sangat berarti dan berharga buat kita semua. Tubuh adalah bait Allah. Mari kita menjaga bersama-sama tubuh kita sendiri untuk bagaimana jadi orang yang baik di sesama kita. Oke, terima kasih buat podcast kali ini. Sangat menarik sekali penjelasan dari Ibu Pendeta dan juga Kak Dian. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Mungkin kalau saya akan menjadi host lagi dalam membahas tentang kasus kesehatan ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan gereja, saya akan mengundang kembali Ibu Pendeta Jenny dan juga Kak Dian. Terima kasih. Salam jumpa kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Siap, Ya, Kak.